ceramah di buletin kok banyak ustaz. Sagan ambo banyak ustaz, banyak ada doktor dan sebagainya. Tapi ambo indak, ambo bangga ceramah di muka beliau. Karena ketika tersalah, ketika ada yang salah sampaikan, aduh nan mameloan. Saya beko kalau salah sampaikan mau beko pelosan. Ya baik. Jadi ambo ndak takut ceramah di depan beliau. Kita tersalah, ada yang melurihan sehingga umat tidak sesat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan ini adalah bulan ibadah. Kenapa dikatakan bulan ibadah? Bahwa semangat orang beribadah meningkat selama bulan Ramadan. Tapi nampak kini kok ayo nan pemain inti senyo, pemain cadangan alah mulai pulang. Kita juga seperti itu, bahwa semangat kita untuk beribadah selama Ramadan meningkat. Kita banyak salat sunat, banyak membaca Al-Quran, kadang menambah, tidak cukup dengan 11 rakaat, tambah lagi menjadi 23 di rumah. Meningkat. Bahkan orang-orang yang jarang ke masjid pun datang ke masjid. Tanda mereka karena bulan Ramadan bulan beribadah. Dan mari kita berdoa bahwa semangat kita yang sudah ada beribadah di bulan Ramadan ini tetap meningkat selama 11 bulan Ramadan. Amin. Dan beko habis raya hilang jemaah wak lain. Dapat tetap semangat kita beribadah. Ramadan juga bulan ampunan. Kenapa dikatakan bulan ampunan? Bahwa pahala ibadah kita, ibadah solat sunat kita, ibadah sunat kita sama nilainya dengan ibadah wajib. Dan ibadah wajib itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 70 kali lipat. Ada apa dengan pahala solat wajib? Pahala solat wajib itu mengampunkan dosa. Mengampunkan dosa. Pahala salat sunat kita hanya untuk melengkapkan pahala salat wajib yang kurang. Ketika salat hatta kana samba sarang bangian. Sarang salat nyopanjek pungguang di anak. Dia nampak di abi gerak dia. Iyonya sibuk semen ape wak malah leng kejak mondek. Dengan hal itu barangkali kurang pahala salat kita. Kita cukupkan dengan pahala salat sunat. Tetapi selama Ramadan bahwa pahala solat sunat itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah mengampunkan dosa. Sementara pahala solat wajib yang mengampunkan dosa itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita insyaAllah setelah Ramadan lahir menjadi orang yang suci dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Amin aja buat. Entah ndak aruk dan pun dosa apa? Kita insyaAllah lahir menjadi orang yang tanpa dosa. Ambo tagak mau dikopak ada tujuannya pak. Satu, biar ambo semangat. Yang kedua, kena mengantuk. Apa mengantuk pak? Jangan nampak sekali. Jangan mengantuk pak. Ambo panik tagak. Jangan ngantuk nak bu. Ambo turip ikut ngantuk. Tengok lah. Agar kita menjadi orang yang diampuni dosa, lahir menjadi orang yang suci dari dosa pasca Ramadan, banyak-banyak istighfar. Istighfar itu solusi dari segala permasalahan. Apa tadi bu? Kita bicara tentang 3 tokoh di sini. Pertama Imam Al-Qurtubi, yang kedua Hasan Al-Basri, yang ketiga adalah Rabi Ibnu Sabih. Pertama Al-Qurtubi, dia adalah pengarang tafsir Al-Qurtubi yang menceritakan tentang Hasan Al-Basri dan tentang Rabi Ibnu Sabih itu nanti. Apa yang diceritakannya? Yang diceritakan adalah semacam kisah yang ada
cerita yang ada antara Hasan Al-Basri itu dengan Rabi' ibn Sahbi. Siapa ada Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri adalah orang yang lahir di Madinah pada umur 14 tahun. Dia hijrah ke Basrah, Irak. Maka dinamakan namanya Hasan Basri. Hasan yang lahir di Basrah, Irak. Lahir di Korong Gadang, tinggal di Korong Gadang. Nama Hasan Basri. Cocok enggak? Tidak. Tapi namanya diberi oleh orang tuanya barangkali soleh, berilmu, menjadi ahli hadis seperti Hasan Al-Basri. Termasuk ayah hamba Cik Mat Penerus. Nama ayah hamba Hasan Al-Basri. Umur 80 tahun. Sekarang beliau sedang sakit stroke ringan, kurang lancar berbicara, tangan kanannya agak lemah. Ambo mohon doa daripada ibu semuanya, semoga ayah ambo sehat, bisa melaksanakan ibadah yang banyak pada akhir umurnya. Amin. Kembali kita judul semula. Syaka rajulun, datang seorang laki-laki lil Hasan, kepada Hasan Al-Basri tadi, mengeluhkan tentang al-judubah. Judubah itu apa Pak? Judubah itu masa paceklik lah, masa paceklik. Kalau kita sinkronkan barangkali samalah dengan tahun 1998 lah, tentang masa corona ya Pak. Masa moneter. Masa moneter. Barang-barang mahal, hidup susah, banyak yang di PHK, ameh mahal, banyak ibu-ibu jual ameh, mahal. Tapi ketika dibalikin ke barang, tidak cukup. Tergiur dengan ameh mahal, hidup susah. Dikeluhkan oleh si laki-laki tadi, ya Tuan Guru, hidup kami susah. Yang dibeli barang mahal saja Tuan Guru. Masyarakat tidak punya kemampuan beli apa-apa. Apa solusinya ya Tuan Guru? Kata pemuda tadi, kata laki-laki tadi. Kata pemuda, kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, kata. Dengan gampang saja Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, minta ampun pada Allah. Banyak-banyak istighfar. Syaka akharun, mengeluh lagi yang lain kepada Hasan Al-Basri. Datang lagi yang lain, tapi tidak diterangkan dalam cerita itu apakah datangnya berurutan atau pada hari yang berbeda. Syakal akhir, berkata yang lain tentang al-faqra, tentang kefakiran. Ya Tuan Guru, keluarga kami sedang fakir, sedang miskin, tak punya uang, tak punya apa-apa ya Tuan Guru, tak mampu untuk bekerja. Lai karaja kuli, tak talok mangan madu semen do, menjadi tukang tak pandai mau sampai tu do. Ale di cuma manggale Tuan Guru, hanya aku saja orangnya. Kami miskin ya Tuan Guru, solusinya apa Tuan Guru? Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, minta ampun sama Allah. Wa qala akharun, berkata lagi yang lain seperti tadi bahwa tidak diterangkan bahwa apakah datangnya berurutan atau pada hari yang berbeda. Wa qala akharun, ud'ullaha, ya Tuan Guru, berdoalah kepada Allah, ayyarzukani waladan, agar aku diberi seorang anak. Ternyata orang tadi menikah tidak punya anak. Tuan Guru, lah lama menikah Tuan Guru, nak punya anak dah Tuan Guru. Si anu 5 tahun menikah, ala 3 anaknya. Nan seorang Tuan Guru ala 2 tahun, ada pe nak seorang. Yang seorang les Tuan Guru, ala balaki do ala beranak Tuan Guru. Apa solusinya Tuan Guru? Kata Tuan Guru, kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, minta ampunlah pada Allah, banyak-banyak istighfar. Wa qala akhar, berkata lagi, datang lagi yang lain, wa syaka akhurun, yang datang mengeluh lagi, mengadu lagi yang lain tentang ajafaf, tentang masa kering, masa kemarau. Ya Tuan Guru, desa kami sedang dilanda oleh masa kemarau, masa kering ya Tuan Guru. Yang ditanam tidak tumbuh,
Lain tumbuhnya kalau disiram. Tapi kamalu kami mencari ya Tuan Guru, nak tahu dah Tuan Guru. Di kampung Umi itu, desa Blora itu Bapak Ibu, desa Tunjungan itu masyarakatnya hebat. Nah, kita pada kata hebat. Tanah itu kalau musim keharian itu Pak pecah-pecah. Kalau lah musim hujan, tanah itu gacah. Nah, kalau kalau hari keharian itu kaki yuk pecah-pecah tuh mah. Desak yang hari malam dingin. Apa nak ditanam nak tumbuh doh. Satu-satunya yang tumbuh itu jagung. Bagaimana namanya kariang? Mereka rela mengangkat air, dicari sumber air, nyuangke mau dekuang. Dia disiramnya sagale-sagale aja sampai tumbuh. Barangkali miriplah dengan itu barangkali yang dikisahkan, yang dikeluhkan oleh orang tadi kepada Hasan Al-Basri. Musim kariang Tuan Guru, solusinya sama jawabannya dengan 3 yang sebelumnya. Istaghfirillah, minta ampun sama Allah. Bapak Ibu semuanya, yang tadi kasus tadi itu dilihat oleh si Rabib bin Sabih tadi, protes dia. Katanya, atakum kasir minan nas, kata Sabih itu bahasanya. Banyak datang orang kepada engkau mengeluhkan sesuatu. Fakulta istaghfirillah, kau mengatakan minta ampun pada Allah. Banyak orang tiba Tuan Guru, jawaban engkau cianya minta ampun pada Allah. Apa rahasianya Guru? Kata si Rabi tadi, Hasan mengatakan, ma qultu min indi syai'an, katanya, aku tidak mengatakan menurut aku sendiri. Aku mengatakan ini tidak kece-kece ambo sedoh. Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berkata tentang itu. Diterangkannya surat An-Nuh ayat 10. Surat An-Nuh ayat 10. Apa kata Allah dalam surat An-Nuh itu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, kata Nuh, ini kata Nuh ini. Aku katakan ya Allah, kata Nabi Nuh yang diceritakan oleh Allah dalam surah An-Nuh itu. Faqultu astaghfiru, aku telah mengatakan ya Allah, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah Tuhanmu. Fa innahu kana ghaffara, Allah itu Maha Pengampun. Sambungan ayatnya, yursilis samaa alaikum midrara, kata Allah, akan diturunkan dengan istighfar yang banyak-banyak itu. Yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan kepada kalian hujan yang banyak dari langit. Wa yumdidukum bi amwal wa banina, dan akan dibanyakkan harta kalian, akan ditambah keturunan kalian. Apa sama Ustaz sambungannya? Laisa. Babi. Yursil sama alaikum wa yumdidukum bi amwalin wa jannatin alfafa, dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ternyata Bapak Ibu semuanya, ayat yang dibacakan oleh Hasan Al-Basri tadi menjadi solusi dari 4 orang yang datang kepadanya. Solusinya adalah istighfar. Dengan istighfar itu akan lahir, akan turun hujan, akan diberi harta yang banyak, akan diberi anak keturunan, dan akan mengalir sungai-sungai yang membuat sawah ladang tidak berakhir tadi. Jemaah yang berbahagia, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? 1. Istighfar adalah solusi dari segala masalah. Apabila kita mempunyai masalah, sakit misalnya, anak-anak yang tidak mau diajak beribadah misalnya, dan segala hal, di antara solusi yang Allah berikan adalah istaghfirillah, minta ampun kepada Allah.
Allah baru bek ke dokter. Penyakit sakit lah baru bek ke dokter, tapi nak cegak-cegak. Saya punya cerita Bapak Ibu. Suami etek kandung ambo. Beliau kerja di bagian kulit Pak, rumah sakit Pak. Sekarang udah pensiun. Artinya dokter rumah sakit itu kan bisa menyelesaikan, memberi solusi penyakit apa etek ambo tu yang tangan eko babiri yang sabar ya. Pas tangan ko babiri yang kasado Allah. Dokter koas ada, spesialis ada di sana. Tapi penyakit tanganku bertahun-tahun tak sembuh. Dia biriang ko jajuk orang datang ke kantor oleh pindah kerajo tang berarayin. Tak ada solusi dari dokter. Ada orang menyaranan, Pak, kalau dia dokter nak cegak mengadu ke Allah le Pak. Mati mandi. Bis baterai ni disampaikan oleh orang ada wajud Pak mengadu ke Allah lagi Pak. Apa yang dilakukan oleh Pak Eti Ambo tu? Apa yang dilakukan oleh Pak Eti Ambo tu? Ini fakta Bapak Ibu, yang fakta ini kita ambil pelajaran daripada itu. Tiap malam letaknya air saimbe, solat tahajud malam, dizikirkan siang, dizikirkan pada kesempatan solat itu, dicucikan tangannya, cegak Pak, walaupun tidak langsung, pelan-pelan lah kakinya sembuh. Yang awalnya Pak Eti Ambo itu orang-orang yang biasa-biasa saja beribadah, tetapi dengan istighfar yang dia ucapkan tiap malam terhadap penyakit yang tak sembuh-sembuh ini, akhirnya sadar ini teguran dari Allah, ini cara Allah nyuruh dekat dengan dia, akhirnya menjadi orang soleh, taat beribadah. Bukti tadi bahwa istighfar solusi segala permasalahan. 6 kurang 5 jemara kepat barat halo saya apa duduk tengok tagak. Yang kedua pelajaran bisa kita ambil adalah jangan mengulangi kesalahan lama. 4 orang tadi setelah dikatakan kepadanya solusi permasalahan adalah istighfar, mengadu lagi, protes dia. Apa katanya? Amanastahi inda rabbina, katanya. Kami malu ya Tuhan Guru kepada Tuhan kami. Naf'alu zunuba wa nastaghfiru summa nastaghfiru. Kami bikin dosa Tuhan Guru, kami minta ampun lagi. Wa naf'alu zunuba, kami melakukan dosa lagi, summa nastaghfiru, kami minta ampun lagi. Kata orang tadi, apa kata Hasan Al-Basri? Wadda syaitanu, setan itu ingin kamu putus asa dari minta ampun kepada Allah. Maka jangan lupa jangan bosan minta ampun. Sambung di akhir kalimatnya, la tatrukul istighfar, jangan tinggalkan istighfar. Berbuat dosa kita mau minta ampun, dan jangan lupa jangan bosan minta ampun kepada Allah. Semoga Allah beri solusi permasalahan kita. Yang ketiga adalah Bapak Ibu semuanya, pelajaran bisa kita ambil adalah cari waktu yang mustajab untuk berdoa atau minta ampun. Di antaranya adalah Bapak Ibu semuanya adalah waktu menjelang berbuka. Waktu mustajab untuk berdoa, beristighfar. Budaya anak-anak remaja nih, mana ada pada remaja yang ngabuburit, yang sore-sore pakai motor balap-balapan. Itu budaya yang salah. Kenapa? Saat ngabuburit itu lama waktu dikabulkannya doa, waktu mustajabnya doa. Kalaulah 6 kurang saparampe, kalaulah saparampe jam kababuko nan 3 kali lekwa, Allah menyamba mabuk. Lataan kopi apa tu, air madunya, kurmanya, nasinya, Allah tu mah. Ambil Quran lain, mengaji lain, istighfar minta ampun lain.
Karena ketika itu waktu mustajab doa. Ibu, 3 hari lain. Nak terasa saya dah. Tanda puasanya berkualitas. Yang kedua, kapan lagi waktu mustajab untuk istighfar itu? Adalah waktu menjelang sahur. Allah katakan wabil ashari hum mustaghfirun. Atau alin wal mustaghfirina bil ashar. Artinya orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur. Kenapa? Waktu sahur itu adalah waktu mustajabnya doa. Ustaz, apakah waktu sahur turang Ramadan kose? Tidak. Waktu sahur itu adalah waktu menjelang waktu subuh walaupun di bulan Carai. Rasulullah berkata, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya." Allah itu turun ke langit dunia. Sampai waktu sahur. Kata Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu berkata, "Fa'atubu ilaihi hal min ta'ibin fa'atubu ilaihi." Ketika ada orang ketika itu minta ampun, akan aku beri ampun, kata Allah. Fahal min mustaghfirin, ketika itu orang minta ampun, fa'aufiru lahu, akan aku terima ampunannya. Fahal min sa'ilin, ketika ada orang yang berdoa meminta sesuatu kepadaku, sa'atihi, kata Allah, akan aku beri dia. Ketika ada minta ampun, ketika bertobat, diterima tobatnya. Ketika minta ampun, diterima ampunnya. Ketika memohon terhadap segala permasalahan yang seperti kita bacakan di awal tadi, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kapan tuh, Bu? Menjelang waktu sahur. Pasang alarmnya setengah jam menjelang sahur, menjelang azan, atau lebih daripada itu kita melaksanakan solat qiyamul lail, solat malam, solat tahajud, dan banyak-banyak beristighfar. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam